Halo semuanya, pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang perkembangan agama Buddha. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sandi Karunia Sugihartana. Salam sejahtera bagi kita semua, Sotihotu Namo Buddhaya. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share video ini ke teman-teman kalian agar video ini bisa lebih bermanfaat lagi bagi orang lain. Pertama, kita akan membahas tentang latar belakang historis sebelum masuknya ajaran Buddha. Agama Buddha merupakan salah satu agama utama yang ada di dunia. Buddhisme muncul di India bagian utara pada abad ke-6 sebelum Masehi dan berdasar pada ajaran Siddhartha Gautama yang setelah pencerahannya diberi julukan Sang Buddha. Sebelum agama Buddha lahir dan disebarluaskan, terdapat berbagai macam konflik yang terjadi di berbagai penjuru dunia yang sebagian besar berkaitan dengan aliran atau kepercayaan. Salah satunya yaitu yang terjadi di India, yaitu antara bangsa Arya dan bangsa Dravida. Guna mengakhiri konflik tersebut, Sang Buddha pun memberikan jalan tengah yang merupakan awal dari penyebaran agama Buddha di dunia. Selanjutnya yaitu perkembangan agama Buddha di Sri Lanka. Agama Buddha di Sri Lanka disebarkan oleh Mahinda dan para rekannya pada abad kedua sebelum Masehi. Perkembangan agama Buddha di Sri Lanka diawali dengan pemelukan agama Buddha oleh Raja Dewanam Piwatisa dan para bangsawan di Sri Lanka. Pusat kegiatan agama Buddha di Sri Lanka adalah di Mahawihara. Pada awalnya, aliran agama Buddha yang berkembang pesat ialah Singhala. Setelah kanon Pali mulai ditulis di Sri Lanka, pada masa kekuasaan Raja Witagamani, tradisi Theravada pun mulai berkembang di Sri Lanka. Aliran Theravada menjadi aliran agama Buddha yang paling banyak dianut di Sri Lanka, dan negara ini menjadi pusat penyebaran agama Buddha aliran Theravada ke Asia Tenggara sejak abad ke-11 Masehi. Sekitar 70% dari penduduk Sri Lanka didominasi oleh tradisi Theravada. Terhitung mulai abad ke-16, di Sri Lanka para Theravadin sedang melihat budaya barat guna menemukan cara untuk merevitalisasi tradisi mereka sendiri. Terdapat pengancaman budaya asli oleh misionaris Kristen. Sebagai reaksi atas hal ini, para Theravadin mulai menyebarkan Buddhisme Theravada. Mereka dibantu oleh para teosof yang didedikasikan untuk mencari kearifan dalam sumber-sumber kuno, termasuk Buddhisme dan kanon Pali. Anagarika Dharmapala adalah salah satu pemimpin Theravada yang dengannya para teosof tersebut bersisian. Dharmapala mencoba untuk mengembalikan Vipassana dengan menggunakan Visuddhimagga dan kanon Pali sebagai landasannya. Dharmapala mengulurkan tangan untuk kelas menengah, menawari mereka praktik keagamaan dan identitas keagamaan yang digunakan untuk menahan imperialis Inggris. Sebagai hasil dari upaya Dharmapala ini adalah praktisi awam mulai berlatih meditasi yang telah disediakan untuk para biku. Terjemahan dan publikasi terhadap kanon Pali oleh Lembaga Kitab Pali menjadikan kanon Pali tersebut tersedia bagi khalayak awam untuk pertama kalinya dalam sejarah. Tidak hanya di barat tetapi juga di timur. Orang awam barat yang tertarik pada Buddhisme Theravada dipromosikan oleh Perhimpunan Teosofi dan bertahan sampai awal abad ke-20. Selama tahun 1970-an, ketertarikan terhadap kanon Pali kembali meningkat, menyebabkan lonjakan orang-orang barat yang mencari pencerahan dan penerbitan kembali kanon Pali. Pertama kalinya dalam bentuk cetakan dan kemudian diedarkan di internet. Selanjutnya yaitu perkembangan agama Buddha di Tiongkok.
Agama Buddha di Tiongkok berkembang pada abad kedua sebelum Masehi, setelah para pedagang dari Asia Tengah yang beragama Buddha memperkenalkannya ke orang Tiongkok. Penyebaran agama Buddha melalui jalur sutra melalui penerjemah teks penting tentang ajaran Buddha dari bahasa India ke bahasa Tionghoa. Penyebaran agama Buddha di Tiongkok juga ditandai dengan berkembangnya seni pahat patung-patung Buddha dan dibangunnya sekolah ajaran Buddha di Tiongkok. Agama Buddha turut mempengaruhi ciri khas seni, patung, arsitektur, dan filsafat Tionghoa. Pada puncak kejayaan dinasti Tang, agama Buddha berkembang sangat pesat di Tiongkok. Penerjemahan kitab Buddhis pertama ke dalam bahasa Tionghoa terjadi pada tahun 148 sebelum Masehi, bersamaan dengan kedatangan Pangeran Parthiaan Sigao yang menjadi seorang biku. Dia membangun wihara Buddhis di Loyang dan menyusun penerjemahan kitab-kitab Buddhis ke dalam bahasa Tionghoa yang bertahan sampai saat ini. Selama awal dinasti Tang, seorang biku bernama Xuanzang pergi mengembara menuju India dan mengunjungi lebih dari 100 kerajaan dalam perjalanannya tersebut. Dia menulis catatan perjalanan dan penemuan-penemuannya dengan detail, yang kemudian menjadi bagian penting dari studi tentang India selama periode tersebut. Ketika dia kembali, dia membawa serta sekitar 657 kitab Buddhis dalam bahasa Sanskerta. Xuanzang juga kembali ke Tiongkok dengan membawa relik, patung, dan seni Buddhis lainnya yang ditaruh pada 22 kuda. Sampai saat ini, agama Buddha masih merupakan agama utama bagi orang Tiongkok. Pada bulan April 2006, Tiongkok mengorganisir Forum Buddhis Dunia, sebuah event yang diadakan setiap 2 tahun sekali. Pada Maret 2007, pemerintah Tiongkok melarang aktivitas penambangan di gunung-gunung suci bagi umat Buddha. Pada tahun yang sama di Changzhou, pagoda tertinggi di dunia dibangun dan dibuka untuk umum. Pada Maret 2008, organisasi Buddha Suci diizinkan untuk membuka cabangnya di Tiongkok daratan. Hal-hal ini semakin menunjukkan dukungan pemerintah Tiongkok terhadap perkembangan agama Buddha Mahayana sebagai agama tradisional dan mayoritas di sana. Sedangkan agama Buddha Theravada dan Tibetan tetap dipraktikkan oleh etnis minoritas di sebelah barat daya dan utara Tiongkok. Selanjutnya yaitu perkembangan agama Buddha di Indonesia. Agama Buddha pertama kali masuk ke Indonesia sekitar abad ke-5 Masehi jika dilihat dari peninggalan prasasti-prasasti yang ada. Diduga pertama kali dibawa oleh pengelana dari Tiongkok bernama Fashion. Kerajaan Buddha pertama kali yang berkembang di Nusantara adalah Kerajaan Sriwijaya yang berdiri pada abad ke-7 sampai tahun 1377. Kerajaan Sriwijaya pernah menjadi salah satu pusat pengembangan agama Buddha di Asia Tenggara. Hal ini terlihat pada catatan seorang sarjana dari Tiongkok bernama Itsing yang melakukan perjalanan ke India dan Nusantara serta mencatat perkembangan agama Buddha di sana. Biarawan Buddha lainnya yang mengunjungi Indonesia adalah Atisa, Dharmapala, seorang profesor dari Nalanda, dan Wajrabodhi, seorang penganut agama Buddha yang berasal dari India Selatan. Perkembangan agama Buddha selama masa Sriwijaya dapat diketahui berdasarkan laporan Itsing. Sebelum melakukan studi ke Universitas Nalanda di India, Itsing melakukan kunjungan ke Kerajaan Sriwijaya. Berdasarkan catatan Itsing, Sriwijaya merupakan rumah bagi sarjana Buddha dan menjadi pusat pembelajaran agama Buddha. Hal ini membuktikan bahwa selama masa Kerajaan Sriwijaya, agama Buddha berkembang sangat pesat. Selain itu, Itsing juga melaporkan bahwa di Sriwijaya terdapat aliran Buddha Theravada dan Mahayana, dan kemudian semakin lama Buddhisme di Sriwijaya mendapat pengaruh dari aliran Vajrayana dari India. Pesatnya perkembangan agama Buddha di Sriwijaya juga didukung oleh seorang mahaguru Buddhis di Sriwijaya, yaitu Sakyakirti. Nama Sakyakirti ini berasal dari Itsing yang berkenalan saat singgah di Sriwijaya. Selain mahaguru Buddhis,
Hitsing juga melaporkan ada perguruan Buddhis yang memiliki hubungan baik dengan Universitas Nalanda di India, sehingga ada cukup banyak orang yang mempelajari Buddhisme di kerajaan ini. Di Jawa berdiri juga kerajaan Buddha, yaitu Kerajaan Syailendra, tepatnya di Jawa Tengah saat ini. Meskipun tidak sebesar Kerajaan Sriwijaya, kerajaan ini berdiri pada tahun 775 sampai tahun 850 dan meninggalkan peninggalan berupa beberapa candi-candi Buddha yang masih berdiri hingga saat ini, antara lain Candi Borobudur, Candi Mendut, dan Candi Pawon. Setelah itu, pada tahun 1292 hingga 1478 berdiri Kerajaan Majapahit yang merupakan kerajaan Hindu-Buddha terakhir yang ada di Indonesia. Kerajaan Majapahit mencapai masa kejayaannya ketika dipimpin oleh Hayam Wuruk dan Mahapatinya, yaitu Gajah Mada. Majapahit banyak meninggalkan tempat-tempat suci dan sisa-sisa sarana ritual keagamaan pada masa itu. Bangunan-bangunan suci ini dikenal dengan nama candi. Bangunan-bangunan ini kebanyakan bersifat agama Siwa dan sedikit yang bersifat agama Buddha, antara lain Candi Jago, Bayalanggu, Sanggerahan, dan Jabung, yang dapat diketahui dari ciri-ciri arsitektural, arca-arca yang ditinggalkan, relief candi, dan data tekstual, misalnya Kakawin Nagara Kretagama, Arjuna Wijaya, dan Sutasoma. Berdasarkan sumber tertulis, Raja-Raja Majapahit pada umumnya beragama Siwa dari aliran Siwa Siddhanta, kecuali Tribuwana Tunggadewi, yaitu Ibunda Hayam Wuruk, yang beragama Buddha Mahayana. Walau begitu, agama Siwa dan agama Buddha tetap menjadi agama resmi Kerajaan Majapahit hingga akhir tahun 1447. Setelah kemerdekaan Indonesia, muncul orang-orang yang peduli dan melestarikan agama Buddha di Indonesia. Dimulai dengan seorang biku dari Sri Lanka bernama Narada Mahatera. Pada tahun 1934, ia mengunjungi Indonesia sebagai biku Theravada pertama yang datang untuk menyebarkan ajaran Buddha setelah lebih dari 450 tahun jatuhnya kerajaan Hindu-Buddha terakhir di Kepulauan Nusantara. Kedatangannya mulai menumbuhkan kembali minat untuk mempelajari Buddhisme di Indonesia. Animo ini kemudian diperkuat oleh seorang biku dari Indonesia yang ditabiskan di Myanmar yang bernama Biku Asin Jinarakita, dan dimulailah kembali perkembangan agama Buddha di Indonesia, di mana perlahan-lahan agama Buddha mulai dikenal kembali. Sekarang perkembangan agama Buddha di Indonesia sudah sangatlah pesat, dan juga acara, organisasi, himpunan, dan komunitas agama Buddha sendiri sudah sangatlah banyak, yang berarti juga wadah bagi kita untuk terus melestarikan dan menyebarkan Dhamma sangatlah luas. Selanjutnya yaitu dampak perkembangan agama Buddha. Agama Buddha sudah ada di Indonesia sejak berabad-abad yang lalu, tetapi pengaruh kebudayaan agama Buddha masih dapat dirasakan hingga saat ini oleh masyarakat. Banyak pengaruh agama Buddha yang dipelajari oleh masyarakat dan masih dijalankan hingga kini. Masuknya kebudayaan dan agama Buddha juga menyebabkan akulturasi dengan kebudayaan lokal. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, akulturasi adalah pencampuran dua kebudayaan atau lebih yang saling bertemu dan saling mempengaruhi. Salah satu bentuk peninggalan kebudayaan agama Buddha di Indonesia adalah seni bangunan. Dalam buku Kehidupan Masyarakat pada Masa Praaksara, Masa Hindu-Buddha, dan Masa Islam karya Triworo Setaningsih, perkembangan agama Buddha di Indonesia telah membawa pengaruh besar dalam berbagai karya seni dan kerajinan maupun bangunan. Salah satu hasil karya adalah candi. Bagi Hindu dan Buddha, candi memiliki fungsi yang berbeda. Bagi candi bercorak Hindu berfungsi sebagai makam, sementara candi bercorak Buddha memiliki fungsi sebagai tempat pemujaan atau peribadatan. Contoh candi bercorak Hindu adalah Candi Prambanan, dan candi bercorak Buddha adalah Candi Borobudur.
Seni berkembang cukup maju karena profesi ini juga dibutuhkan di masyarakat. Pengaruh Hindu-Buddha kemudian diimbangi dengan berbagai peninggalan yang bercorak kebudayaan tersebut. Peninggalan yang berupa artefak maupun tekstual, baik yang utuh maupun tidak, telah meyakinkan bahwa pengaruh Hindu-Buddha pernah menancap sangat kuat di Indonesia. Dalam dunia perdagangan, pada masa Hindu-Buddha sudah menggunakan mata uang yang diciptakan di negara sendiri, sehingga transaksi jual beli menjadi lebih praktis baik untuk perdagangan dalam negeri maupun luar negeri, karena sebelumnya transaksi masih bersifat barter. Kelemahan sistem barter adalah tidak semua barang yang ditukar belum tentu diperlukan oleh orang lain dan tidak memiliki standar yang baku. Sebelum ajaran Hindu-Buddha datang, masyarakat Indonesia menganut kepercayaan animisme atau memuja roh nenek moyang dan dinamisme atau kekuatan gaib benda-benda. Setelah Hindu-Buddha datang, masyarakat Indonesia banyak yang belajar ajaran Hindu-Buddha. Agama Hindu maupun Buddha telah mempertegas nilai-nilai moral yang telah dimiliki bangsa Indonesia sebelumnya. Dalam perkembangan Hindu-Buddha di Indonesia, memiliki perhitungan kalender yang disebut kalender Saka. Perhitungan kepada kalender Saka, 1 tahun Saka terdiri atas 365 hari. Pada sistem kalender dalam masyarakat berkaitan dengan kegiatan-kegiatan seperti upacara keagamaan. Sebelum masuknya Hindu-Buddha, masyarakat Indonesia belum mengenal sistem pemerintahan. Semula pemimpinnya adalah kepala suku. Setelah masuknya Hindu-Buddha, pemimpinnya adalah raja. Masuknya Hindu-Buddha membawa pengaruh terhadap terbentuknya kerajaan-kerajaan bercorak Hindu-Buddha. Pada pengaruh aksara dan sastra, orang-orang di Indonesia mengenal bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa. Tidak hanya mengenal, tapi juga bisa membaca dan menulis. Itu menyimpulkan bahwa terdapat perkembangan dalam seni sastra. Bahkan masa aksara merupakan masa yang menunjukkan dimulainya masyarakat Indonesia mengenal tulisan. Pada masa Hindu-Buddha, seni sastra berkembang, seperti cerita Mahabharata dan Ramayana. Bahkan ada beberapa kata dalam bahasa Indonesia yang diserap dari bahasa Sanskerta, seperti Sanskerta dari Silambara, harta dari arta, atau gembala dari gopala. Meskipun tulisan pada mulanya adalah tulisan dengan huruf Pallawa dan bahasa Sanskerta yang berasal dari India, melalui tulisan segala sesuatu yang berkenaan dengan peraturan yang dikeluarkan oleh kerajaan dapat diketahui oleh masyarakat, terutama para pimpinan di daerah, sehingga informasi menjadi lebih dipercaya dan tidak mudah dilupakan. Kesimpulannya adalah perkembangan agama Buddha di dunia, khususnya di Indonesia, membawa dampak yang baik dan positif, seperti mengajarkan kita untuk berbuat kebaikan dan mempertegas nilai-nilai moral yang telah ada sebelumnya. Selain itu, juga terdapat kemajuan yang signifikan baik di bidang seni, perdagangan, pemerintahan, sistem kepercayaan, dan lain-lain. Nah, seperti itulah materi tentang perkembangan agama Buddha. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya, Sandi Karunia Sugiartana, pamit undur diri. Apabila terdapat kesalahan baik dalam ucapan maupun tutur kata, mohon dimaafkan. Dan terima kasih bagi yang sudah menonton video ini. Sabe Sata Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sampai jumpa.